Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Rizky Al-Majid. Pada video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait apa yang telah saya pahami mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tahukah Anda, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu? Mungkin Anda penasaran, kenapa sih justru bahasa Melayulah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Padahal kan di Indonesia, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, terdapat berbagai macam bahasa yang tersebar di wilayah Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu diterima oleh masyarakat pada saat itu. Yang pertama, karena bahasa Melayu ini sebagai lingua franca. Apa sih yang dimaksud dengan lingua franca? Lingua franca ini adalah istilah linguistik yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat, di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai bahasa pergaulan dan pada saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini cepat tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Faktor kedua adalah sistem bahasa Melayu praktis dan juga sederhana. Dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa lainnya. Di Indonesia, perbedaannya dapat dilihat dari cara menggunakannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya, di beberapa pulau di Indonesia, seperti Jawa ataupun di daerah kita sendiri, beberapa penggunaan kata yang harus disesuaikan dengan umur atau juga situasi kepada siapa kita berbicara. Contoh, di Pulau Jawa, kata sapaan seorang anak kepada orang tuanya tentu akan berbeda dengan seorang anak dengan teman sebayanya dengan kepraktisan dan kesederhanaan. Inilah yang menjadikan bahasa Melayu ini lebih diterima dibandingkan dengan bahasa lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan politik. Karena Indonesia terdapat berbagai macam bahasa. Dan untuk mengatasi perbedaan ini, maka tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Memilih salah satu bahasa dikhawatirkan akan menimbulkan potensi konflik rasial yang bisa mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memilih bahasa Melayu merupakan hal yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara. Nah, ketiga faktor tadi yang menjadi alasan kenapa bahasa Melayu itu kemudian terpilih menjadi bahasa persatuan. Namun, tahukah Anda, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa Melayu. Disebabkan oleh adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor waktu, politik, sosial budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai faktor waktu. Jika kita lihat dari lintasan sejarah, terdapat 3 fase. Fase pertama itu masa prakolonial. Fase yang kedua masa kolonial. Dan fase yang ketiga masa pergerakan. Pada masa prakolonial ini, kita bisa melihat buktinya melalui bukti tertulis seperti inskripsi dan prasasti serta dialek Melayu yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Fase kedua adalah masa kolonial. Orang-orang barat sekitar abad ke-16 sampai di Indonesia. Dan mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi pergaulan, bahasa resmi perdagangan, dan juga bahasa resmi perhubungan. Selanjutnya, masa pergerakan. Masa ini dimulai pada tahun 1901, di mana telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu Van Officiën, yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia.
Pada saat itu, masih terdapat penggabungan dua konsonan untuk membentuk huruf-huruf tertentu, seperti C menjadi TJ dan J menjadi DJ. Kemudian pemerintah kolonial pada tahun 1908 mendirikan Badan Penerbit Buku-buku Bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat. Dan ini diubah lagi menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1917, Badan Penerbit ini menerbitkan novel-novel dan buku-buku penonton yang tidak sedikit telah membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini barulah pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional dan kemudian pada tahun 1945 bahasa Indonesia ini dikukuhkan sebagai bahasa negara lewat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berkembang pada tahun 1947, ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi, menggantikan ejaan Van Officiën pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di tahun yang sama, juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan setelah itu, pada tanggal 28 Oktober 1980 ditetapkan sebagai bulan bahasa. Yang kedua adalah faktor politik. Unsur politik yang paling nyata itu dapat terlihat dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. Salah satu ikrar ini berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika dikeluarkannya pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada saat itu, Jepang meminta kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka. Salah satunya dengan mempersyaratkan bahasa persatuan. Pengakuan bahasa persatuan ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Hasil dari interaksi masyarakat antara suku satu dengan yang lainnya. Ini menyebabkan adanya perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, dengan adanya program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga arus urbanisasi, menjadikan interaksi antar suku ini semakin kuat. Hasil penemuan sosial budaya ini juga melahirkanlah beberapa istilah kebahasaan yang dipahami oleh pemakainya, kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia. Misalnya, kata bahasa daerah Sunda, bahasa Batak, Jawa, dan sebagainya yang kemudian menjadi kata bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh teknologi. Terdapat beberapa istilah dari kata bahasa Inggris yang diindonesiakan dengan menyerapnya secara utuh, ataupun sebagian lain dicarikan padanannya yang sesuai dengan konsep ilmiah. Misalnya, kata website kemudian dipadankan menjadi laman. Kata download dipadankan menjadi unggah. Dan bahkan kata Facebook dalam bahasa Inggris yang telah diindonesiakan. Baik, demikianlah penjelasan terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Almajid, selalu stay tune, sampai berjumpa di video selanjutnya.